Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang penulisan laporan penelitian sosial. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Pada hakikatnya penulisan laporan penelitian sosial adalah tahap akhir dari suatu kegiatan penelitian, yang dimana kegiatan itu adalah menulis atau menyusun laporan hasil penelitian. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan penelitian sosial, yaitu pertama, penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, ada menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang keempat, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang kelima, ada pemisah antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Selanjutnya ada format penulisan laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian harus mengikuti format baku yang telah ditetapkan, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal penulisan biasanya antara penulisan laporan penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tidak jauh berbeda. Bahkan dapat dikatakan sama saja karena ini sudah mengacu pada format penulisan yang baku. Pada bagian awal ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, daftar isi, serta bila ada daftar gambar bila ada, daftar lampiran, dan yang terakhir ada abstraksi. Yang kedua ada bagian isi. Bagian isi merupakan bagian inti dari laporan penelitian. Format pada bagian ini antara penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak jauh berbeda, namun agar lebih spesifik perlu kita lihat dua buah kerangka untuk masing-masing jenis laporan penelitian itu. Yang pertama ada langkah penelitian kuantitatif, yaitu ada bab 1 pendahuluan antar yang isinya latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, definisi variabel. Lalu ada bab kedua landasan teori, telah pustaka, hipotesis penelitian. Lalu ada bab 3 metode penelitian yang isinya variabel dan operasionalisasinya, sasaran penelitian, alat pengumpulan data, prosedur penelitian, dan terakhir ada cara analisis data. Lalu ada bab 4 hasil analisis yang isinya deskripsi data, pengujian hipotesis. Lalu ada bab 5 pembahasan dan kesimpulan, yang isinya ada pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dan selanjutnya yang kedua ada penulisan laporan penelitian kualitatif. Itu bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang permasalahan, perumusan masalah, dan pembatasan permasalahan, tujuan, kegunaan, dan prospek penelitian. Lalu ada kerangka kerja konseptual, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. Itu ada bab. Selanjutnya ada bab 2 gambaran umum, deskripsi tentang subjek penelitian, dan ada petunjuk studi atau penelitian. Bab 3 metodologi, ada deskripsi latar, entry, dan kehadiran peneliti. Terus lalu ada deskripsi peneliti sebagai alat dan metode penelitian yang digunakan. Lalu ada tahap-tahap penelitian pengumpulan data. Lalu ada proses pengolahan dan analisis data. Selanjutnya ada bab 4, yaitu penyajian data, yang isinya deskripsi penemuan, deskripsi hasil analisis data, penafsiran, dan penjelasan. Lalu ada bab 5 teknik pemeriksaan kebahasaan data, yang isinya perpanjangan kehadiran pengamat, diskusi rekan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, triangulasi metode sumber peneliti, pengecekan anggota. Lalu ada auditing. Lalu ada bab 6 kesimpulan dan rekomendasi. Lalu selanjutnya ada bagian akhir. Pada bagian akhir penulisan laporan penelitian ini antara penelitian kualitatif dan kuantitatif juga sama, yaitu berisi daftar pusaka dan lampiran. Berikutnya adalah ciri-ciri penulisan laporan penelitian sosial. Yang pertama ada objektif, lalu ada sistematis, terjelas, terbuka, dan logis.
Objektif artinya penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Sistematis artinya tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Selanjutnya jelas, artinya segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan suatu secara jernih. Selanjutnya ada terbuka, artinya selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Lalu yang terakhir ada logis, artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Selanjutnya ada ciri-ciri menurut Saifuddin Azhar dan Leavitt, yaitu yang pertama, ada komunikasi yang jelas lewat tata bahasa tulis yang baik. Yang kedua, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Yang ketiga, hemat kata-kata. Yang keempat, pemilihan kata-kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip, dan berbau sara atau suku, bangsa, agama, dan ras. Yang keenam, menggunakan kosakata teknis. Yang ketujuh, mengemukakan fakta serta deduksi dan induksi yang didasari oleh fakta. Dan yang terakhir, tidak bias dalam memilih fakta dan menciptakan kesan tertentu. Ada fungsi penulisan laporan penelitian sosial, yaitu penulisan laporan penelitian dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi atau yang ada dapat digunakan untuk hal berikut ini. Yang pertama, ada keperluan studi akademis. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada keperluan publikasi ilmiah. Kita ada petunjuk penulisan, antara lain ada penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif kecuali bagian yang mempersoalkan itu. Selanjutnya, penulis hendak menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Selanjutnya, penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk tidak menulis nama subjek dan menjaga kerahasiaan. Lalu ada penulis hendaknya tetap melaksanakan penjajakan dan audit. Lalu yang terakhir ada penulis hendaknya menetapkan bahwa waktu penyelesaian laporan dan bertekad untuk menyelesaikannya. Yang terakhir ada penelaahan laporan penelitian. Laporan penelitian yang dibuat peneliti penting untuk ditelaah kembali. Ini dimaksudkan untuk memeriksa kembali isi atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Lincoln dan Guba, suatu penelaahan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah uraian tentang lokasi telah benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya? Yang kedua, apakah ada kekeliruan mengungkapkan fakta atau interpretasi? Yang ketiga, apakah ada data atau informasi penting yang dibuang? Yang keempat, apakah penafsiran yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan penafsiran subjek? Yang kelima, apakah keserasian usaha untuk tidak mencantumkan nama, latar penelitian, dan subjek sudah benar-benar terjamin? Dan yang terakhir, apakah ada persoalan-persoalan yang hangat dan sensitif ikut dimasukkan ke dalam laporan? Yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Randy Octavia Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.